Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa jumpa lagi. Seperti biasa, kita akan belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Tentu masih bersama saya, Nur Hasanah. Dalam persamaan garis lurus ini ada banyak yang kita pelajari, ada pengertian garis, kemudian menggambar grafik garis, gradien, bentuk umum persamaan garis lurus, kemudian contoh-contohnya, dan juga ada tokoh-tokohnya. Untuk pertemuan kita akan mengambil separuh terlebih dahulu, yaitu mulai dari pengertian garis, menggambar grafik garis, dan juga gradien. Kita mulai dari pengertian garis. Dari dua buah titik yang berbeda dapat dihubungkan menjadi sebuah garis. Misalnya ini ada titik A dan titik B. Ini sebagai titik A-nya, yang sini adalah titik B. Kalau A dan B ini kita hubungkan, maka jadilah garis. Garis ini namanya kemudian dinamakan garis AB. Pemberian namanya menggunakan ujung-ujung titiknya ya, yaitu dengan huruf kapital, dua buah huruf kapital. Selanjutnya yaitu tentang menggambar garis. Adapun langkah menggambar garis yang pertama yaitu menentukan minimal dua titik. Itu mengacu ke teorema tadi ya, bahwa dari dua titik dihubungkan bisa jadi satu garis. Maka kita harus menentukan minimal dua titik, boleh lebih. Nah, yang paling mudah biasanya mencari titik potong dengan sumbu X, yaitu koordinatnya sekian, 0, dan titik potong dengan sumbu Y, yaitu koordinatnya 0, sekian. Kemudian menghubungkan titik-titik tersebut ya. Kalau dua titik ya dua titik itu, kalau tiga ya tiga. Nah, kita lihat contohnya aja seperti ini. Saya mau menggambar grafik garis Y sama dengan 2X ditambah 6. Kita buat dulu diagram kartesiusnya seperti ini. Kemudian kita harus menentukan dua buah titik. Misalnya saya mengambil yang pertama yaitu titik potong dengan sumbu Y. Artinya nanti koordinatnya 0, sekian. Nah, 0-nya itu X-nya. Kalau X-nya 0 kan 2 kali 0, 0 tambah 6, 6. Jadi Y-nya nanti 6. Sehingga titiknya adalah 0,6. Kita letakkan dulu titik 0,6. Ya, di situ ya. 0,6. Kemudian kita ambil titik satu lagi. Saya mengambil titik potong dengan sumbu X, artinya Y-nya 0. Kalau ini Y-nya 0, kalau saya hitungkan nanti jadinya 2X tambah 6 sama dengan 0. Kalau ini saya pindahkan, jadi negatif 2X sama dengan 6, atau X-nya adalah 6 dibagi negatif 2, yaitu negatif 3. Maka titiknya yaitu negatif 3,0. Kita taruh negatif 3,0. Terdapat di sini ya. Nah, dua buah titik ini kemudian dihubungkan. Nah, garis yang baru saja kita buat inilah yang dinamakan garis Y sama dengan 2X tambah 6. Contoh lain. Saya mau menggambar garis X tambah Y sama dengan 5. Nah, sama dengan tadi kita harus menentukan dua buah titik terlebih dahulu. Saya ambil titik yang pertama misalnya yang X-nya 0, artinya ini titik potong dengan sumbu Y. Kalau X-nya 0, otomatis nanti Y-nya adalah 5. Ya. Jadi titik potongnya 0,5. Titik yang kedua tidak harus di titik potong dengan sumbu ya. Saya ambil yang bukan titik potong dengan sumbu, misalnya X-nya adalah 4. Kalau X-nya 4, kita masukkan X tambah Y sama dengan 5, maka 4 tambah Y sama dengan 5, artinya Y-nya adalah 5 kurangi 4, 1. Maka titiknya adalah 4,1. Nah, tinggal dua titik ini kita gambarkan di diagram kartesius. Mulai 0,5 terlebih dahulu, kemudian 4,1. Ya, ini dari dua titik ini kemudian dihubungkan. Nah, garis yang baru saja dibuat yang ini, inilah garis X ditambah Y sama dengan 5. Contoh yang lain,
Saya mau menggambar grafik dengan persamaan 2x kurangi y sama dengan 6. Maka kita buat dua buah titik terlebih dahulu. Misalkan titik yang pertama saya ambil x-nya 0. Kalau x-nya 0 saya masukkan di sini menjadi negatif y sama dengan 6 atau y-nya negatif 6. Berarti titiknya adalah 0, negatif 6. Kemudian kita taruh. Lanjut titik yang kedua, saya mengambil yang y-nya 0. Biar gampang, 2x min 0 sama dengan 6, artinya 2x sama dengan 6 atau x-nya adalah 3. Jadi titiknya adalah 3,0. Masukkan 3,0 ya di sini. Oke. Kemudian hubungkan titik 3,0 dengan 0, min 6 tadi. Seperti ini. Nah, inilah grafik garis 2x min y sama dengan 6. Selanjutnya yaitu gradien. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Ada sebuah tangga yang disandarkan di tembok seperti ini. Tangga ini pasti akan mengalami miring ya. Tidak mungkin disandarkan dalam posisi vertikal, tegak nggak mungkin. Nah, kemiringan itulah yang nanti kita sebut dengan istilah gradien. Jadi, gradien atau nilai kemiringan atau biasa disimbolkan dengan simbol M, yaitu perbandingan panjang sisi yang tegak atau vertikal dengan sisi yang mendatar atau horizontal. Jangan kebalik ya, vertikalnya dulu baru horizontal. Contoh, nih ada garis ini. Nah, ini berapa gradiennya? Untuk menentukan gradiennya, kita lihat, kita mulai dari sini. Kalau nanti kita geraknya ke atas berarti positif, ke bawah negatif. Kemudian yang kanan kirinya, kalau kanan positif, kiri negatif. Untuk menuju ke sana, kita geraknya harus ke atas dulu, berarti positif. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke kiri berarti negatif. 1, 2, 3, 4. Artinya negatif 5 per 4. Nah, contoh yang lain. Ini. Kita ke atas dulu berarti positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dibagi ke kanan berarti positif. 6 dibagi 2. Atau kalau dihitung ya 3. Jadi gradien garis ini adalah 3. Untuk kemiringan garis yang melalui dua buah titik, misalnya titiknya A dan B dengan A-nya x1, y1, koordinatnya B-nya x2, y2, maka kemiringannya adalah y2 kurangi y1 dibagi x2 kurangi x1. Contoh, ada garis melalui titik 1, negatif 8 dan negatif 5, negatif 4. Nah, kita mau mencari kemiringannya atau gradiennya. 1 berarti sebagai x1, negatif 8 sebagai y1, negatif 5 sebagai x2, negatif 4 sebagai y2. Sehingga kemiringannya tinggal masukkan ke rumus y2 min y1 per x2 min x1. Min 4 dikurangi min 8 dibagi min 5 kurangi 1. Min 4, min kan jadi plus 8 maka 4. Min 5 min 6 min 6. Boleh disederhanakan jadinya negatif 2 per 3 karena positif bagi negatif kan negatif. Nah, contoh yang lain, misalnya disuruh mencari kemiringan garis melalui titik A 2,1 dan B 4,5. Nah, maka 2,1-nya itu sebagai x1 dan y1, 4,5-nya sebagai x2 dan y2. Tinggal dimasukkan ke rumus. Rumusnya kan y2 min y1 per x2 min x1. Sehingga kemiringan garis AB yaitu 5 dikurangi 1 dibagi 4 kurangi 2. 5 kurangi 1 kan 4. 4 bagi 2, 2. 4 bagi 2 maka 2. Nah, kalau digambar seperti ini ya. Terlihat sekali, ini kan kalau kesananya 1, 2, 3, 4. Berarti 4. 1, 2, ini 2, jadi 4 bagi 2, 2. Dari gambar kelihatan ya, miringnya ke kanan, positif. Ya, demikian. Sementara sampai dengan gradien, kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang tentang menggambar dan berbagai persamaan garis lurus yang lain. Sekian, sukses selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.